Oke, selamat pagi anak-anak. Kita lanjut lagi. Hari ini pembahasan tugas ya. Ini minggu terakhir, minggu depan kita PTS. Jadi pembahasan tugas yang telah dikirimkan minggu kemarin. Ya, jadi hampir semuanya sudah menjawab ya dengan baik. Cuma ada satu poin yang masih keliru atau belum lengkap untuk menjawabnya. Oke, Pak kasih contoh lagi ya. Minimal bisa menjawab tugas yang Pak berikan. Karena ini nanti akan ada soal di PTS. Yang pertama, kita dikasih petunjuk, misalnya di sini ya, misalnya nilai ulangan, ada nilai tugas mandiri, ada nilai tugas kelompok, kemudian tambah lagi satu lagi namanya nilai harian. Ya, nilai harian ini PTS misalnya. Ya. Nilai harian ini misalnya didapat dari presentasi. Misalnya nilai ulangan hariannya presentasinya 70%, kemudian nilai tugas mandiri dan tugas kelompoknya itu presentasinya adalah 30%. Berarti akan ada pemisah ya. Kita contoh satu. Nilai harian didapat dari 70% atau 0,7 dari nilai UH ditambah 30% atau 0,3 dari rata-rata tugas mandiri dan kelompok. Oke, ya seperti itu ya. Jadi petunjuknya seperti itu misalnya. Nilai harian didapat dari 70%. Dari 70% dari nilai ulangan harian ditambah 30% dari rata tugas mandiri dan tugas atau tugas kelompok. Ya. Nah, dari petunjuk ini kalian sudah bisa menerjemahkan ke dalam rumus. Maka ada dua kelompok di sini. Yang pertama itu adalah ini. Kelompok ini yang pertama. Ya. Kemudian ini ditambah dengan kelompok kedua. Ya. Kita kelompok kedua ya. Kita tinggal terjemahkan. Berarti kelompok 1 ditambah kelompok kedua. Kita mulai dulu. 70%. 0,7 70% dari berarti dikali ya. Dikali nilai ulangan harian. Kemudian ditambah 30% atau 0,3 dari rata-rata tugas mandiri dan kelompok kali. Karena menggunakan rata-rata berarti kita bisa gunakan average. Kemudian antara tugas mandiri dan tugas kelompok. Rank-nya ya. Rank-nya F4. Oke, kita enter.
gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kita juga bisa menggunakan rumus yang lain. Contoh, misalnya kita bisa pakai sama dengan tugas mandiri E5 ditambah F5 bagi 2. Ini yang kalian banyak dapat hasilnya di atas 100. Kenapa? Nah, karena kalian tidak mengelompokkan. Jadi di sini kita harus kelompokkan dulu. Kita pisahkan dulu menggunakan tanda petik. Berarti ini tanda petiknya. Kita kelompokkan dulu yang ini 1. Ya, bukan ya. Ini. Oke. Kemudian ini ditambah buka kurung. Ini dikali. Nah, ini kita buka kurung lagi. Ini kita tutup kurung. Baru dibagi 2, kita tambah tutup kurung 1 di sini, tambah 1 lagi di sini. Oke, kalau tidak salah, coba kita tanda, masih salah ya. Oh ya, sudah. Jadi sama dengan buka kurung 0,7 kali D5 ditambah, nah ini satu kelompok, ini merah nih. Ini satu kelompok. E5 tambah F5 dibagi 2, ini satu kelompok, ini ungu. Ini kita harus kelompok. Kita harus kelompok, kalau tidak nanti F5 bagi 2. Nah, setelah itu baru ditambah E5. Jadi kita harus pisahkan menggunakan kurung kurawal. Sehingga hasilnya dapat 79,7. Tinggal salin rumusnya. Ya, itu ya. Oke. Nilai akhir. Nah, yang kedua itu adalah nilai akhir. Nilai akhir itu didapat dari misalnya kita bagi ya. Kita bagi 30% nilai harian ditambah 30% juga nilai PTS ditambah 40% nilai US. Ya, gitu ya. Gampang-gampang ya. Ini sama dengan buka kurung 0,3 dikali G5 tutup kurung ditambah 0,3 dikali H5 tutup kurung ditambah 0,4 dikali I5 tutup kurung. Oke. Ya, dapat ya. 78,01. Oke. Itu. Kemudian setelah itu adalah predikat. Predikat itu didapat dari misalnya jika nilai lebih kecil sama dengan lebih kecil saja sama dengan 78, maka good. Ini sama dengan buruk. Selain itu oke. Oke, itu berarti nilai yang lebih besar 78 ya. Itu dia punya pengertiannya. Nah, kemudian keterangan didapat dari
Jika predikatnya buruk, maka lulus. Selain itu, buruk tidak lulus ya. Tidak lulus. Selain itu lulus. Oke, good. Itu ya. Ya, kita mulai. Berarti sama dengan predikatnya jika nilai if, kita gunakan if tunggal, logical testnya jika nilai akhir lebih kecil sama dengan 78, maka buruk ya. Kita gunakan tanda petik karena hasilnya teks. Kemudian selain itu oke. Tutup kurung ya. Buruk maka oke. Begitu ya kira-kira rumusnya. Oke, keterangan didapat jika jadi keterangan ini bisa dikerjakan kalau hasil predikatnya sudah ada. Jika predikat buruk maka tidak lulus. If K5 sama dengan buruk, tanda petik ya, kita hanya hasilnya kita ambil dalam bentuk teks, maka tidak lulus. Kemudian titik koma lulus. Oke, seperti itu ya. Selesai. Ya, ini. Oke, kita copy rumusnya. Ya, nah, inilah. Kalau kita menggunakan rumus, jika terjadi perubahan nilai, contoh ini nilai ulangan hariannya di sini statusnya oke lulus ya. Kita rubah misalnya dia dapat 25. Otomatis dia nilai akhirnya juga berubah. Nilai hariannya juga berubah. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan contoh dari penggunaan logika. Jadi penggunaan logika. Jadi di dalam rumus itu kita bisa tambahkan beberapa fungsi. Kita bisa tambahkan sum di dalam, kita bisa tambahkan average, kita bisa tambahkan fungsi max ataupun min di dalam. Jadi bisa kombinasi beberapa rumus. Nanti setelah PTS kita masuk lagi ke if berganda. Jadi if berganda, kemudian penggunaan fungsi teks. Jadi itu agak rumit sedikit. Jadi kalian aja yang seperti ini, kalian sudah mengerjakannya salah, makanya banyak yang bertanya, saya bilang pakai logika. Karena ini logika matematika sederhana. Jadi kalau kalian tidak pisahkan, maka dia tidak dapat menghasilkan hasil yang sebenarnya. Oke, yang berikut tambahkan sedikit tentang fungsi pengaturan. Mungkin kalian tidak tahu, yang pertama itu adalah pengaturan angka. Ya, kita blok di sini. Di home itu sudah ada yang namanya pengaturan angka. Yang ini, decrease, increase, and decrease. Nah, decrease dan increase itu fungsinya adalah untuk menambahkan atau mengurangkan angka di belakang koma, berapa nol di belakang koma, berapa digit di belakang koma ya. Contoh ini kita tambah 2. Nah, ini kita kurangkan 2 angka di belakang koma. Nah, ini 2 angka di belakang koma ataupun 1 angka di belakang koma. Ini namanya increase dan decrease. Misalnya ini kita tambahkan misalnya 2 angka di belakang koma atau 1 angka. Supaya hasilnya lebih rapi ya. Nilai akhir. Kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Oke, ya. Yang kedua adalah pengaturan sel. Pengaturan sel. Kita lihat di sini. Nah, ini sel, Pak. Contohnya di sel ini. Kita klik kanan. Kemudian kita lihat format sel. Nah, kita bisa melakukan pengaturan isian sebuah sel.
itu sebelum kita melakukan input atau pengetikan di dalam sel. Nah, kita mau sel yang kita ketik ini dia berformat apa? Ini ada yang berformat general, ada yang berformat number, itu angka ya, angka kemudian berapa angka di belakang koma. Nah, itu kita sudah bisa tentukan. Kemudian ada yang bersifat currency. Currency itu ada simbol-simbol juga ya. Ini misalnya English, Caribbean, dan seterusnya. Nanti kalian coba. Ini misalnya currency. Ya, ini dolar ya, currency. Kemudian accounting. Accounting itu sama juga dengan currency tapi lebih rapi sedikit. Nah, ini kalian bisa menambahkan mata uang. Makanya ada yang kalian lihat mata uang Indonesia itu Rp, kita cari Rp Indonesia. Itu tidak diketik, tetapi itu menggunakan format currency. Jadi itu tidak perlu kalian ketik, tapi itu tinggal Rp Indonesia. Nah, ini ya, kita klik Rp Indonesia. Nah, misalnya klik 25.000. Nah, ini otomatis. Ini kalian tidak perlu tambah Rp, tinggal kalian ketik 50.000, enter, langsung jadi tambahkan Rp-nya. Seperti itu. Jadi kalian tidak perlu menambahkan. Itu untuk format currency, tapi itu masih angka ya, bisa diolah. Kemudian date. Nah, kalian bisa merubah formatnya itu menjadi tanggal. Misalnya kalau kita ketik tanggal di dalam selnya, kita mau formatnya, misalnya ini ada dia punya nama harinya, ada yang bulan duluan, angkanya berapa digit di belakang. Nah, ini adalah format date-nya. Kemudian ini format time. Ini merubah menjadi time. Kemudian ini merubah menjadi persentasi. Misalnya 50.000, dia jadi persentasinya berapa. Nah, ini kita ubah jadi persentase. Ya, bisa 5.000% dan seterusnya ya. Kemudian ada fraction text. Apakah sih yang sering dipakai? Text. Kalau di text, kalau kita merubah sel menjadi text, maka sel itu tidak bisa diolah angkanya. Tidak bisa diolah angkanya. Atau dia tidak bisa memasukkan rumus ke dalamnya. Contoh. Kita contoh ya. Misalnya di sini Pak kasih rumus misalnya ini 20, ini 30. Nah, di sini kalau defaultnya dia number, berarti di sini kita bisa pakai rumus sama dengan G2 ditambah H2 enter. Keluar hasilnya ya. Nah, sekarang misalnya kita rubah yang ini menjadi teks. Kita rubah dia jadi teks. Oke. Kita ketik rumus yang sama. G2 ditambah H2. Kemudian kita enter. Tidak muncul ya, dia langsung begitu seperti ini. Karena apa? Karena dia tidak akan mengolah data itu, karena sel yang kita buat itu adalah sudah berformat teks. Kalau teks itu tidak bisa mengolah angka, tidak bisa mengolah rumus. Nah, jadi kalau ada yang ketiknya muncul ini berarti selnya itu bentuknya teks. Dia harus format number yang seperti pertama. Nah, itu ya. Kemudian masih ada lagi beberapa format. Oh ya, itu saja. Nah, jadi kemudian satu lagi contoh misalnya persentasi. Misalnya 0,1. Nah, 0,1 itu sama dengan 10%. Kita cek, kita rubah dia menjadi persentasi. Oke, itu hasilnya sama dengan 10%. Hasilnya 10%. Ya, jadi ada yang keluarnya 0,1, kita tinggal rubah persentasi. Oke, pakai contoh ya. Contoh misalnya di sini. Tambah satu lagi di sini, hapus ya. Contoh. Sama dengan jika nilai akhir lebih kecil sama dengan 80 atau 78. Contoh, ini contoh saja ya. Sama dengan diskonnya 10%.
10%. Selain itu 5%. Tutup ya. Nah, keluarnya 0,1 kan? Nah, ada ya, Pak, ini kenapa 0,1 ya? Kita tinggal rubah dia menjadi persentase. Format sel, kemudian ganti dengan persentase. Oke. Maka jadilah hasilnya. Makanya rumus yang di sini itu kita menggunakan 0,7 atau 0,3, itu artinya mewakili persentase. Mewakili persentase. Ya, itu saja yang dapat sampaikan minggu ini. Kita akan ketemu lagi. Ini materi-materi PTS-nya. Itu mulai dari pengenalan menu, kemudian kita masuk di AutoSum, belajar di AutoSum, min-max. Nanti soalnya nanti model-model seperti ini nanti untuk pertanyaan, beberapa pertanyaan. Satu tabel untuk beberapa pertanyaan. Kemudian setelah itu kita masuk di penggunaan rumus matematika standar seperti ini. Nah, kemudian yang berikut adalah fungsi if. Fungsi if tunggal. Soalnya bentuknya pilihan ganda, tapi nanti ada tabel-tabel untuk soalnya. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa setelah PTS.